Peradaban Maya. Peradaban Maya di Amerika Tengah berkembang dari tahun 2000 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Peradaban Maya berkembang di negara-negara kota seperti di Pulau Sulawesi. Para arkeolog meyakini bahwa kuil-kuil dari peradaban Maya dianggap sebagai keajaiban arsitektural yang terkenal dengan warisan budaya suku bangsa Maya seperti kuil inskripsi, kuil prajurit, dan kuil pemakaman. Suku Maya memiliki keahlian di bidang astronomi dan ilmu pasti. yang melambangkan dewa hujan. Sistem kepercayaan suku bangsa Maya tidak melibatkan upacara korban manusia untuk dewa mereka. Peradaban bangsa Maya memiliki kesamaan dengan peradaban Mesoamerika karena tingginya interaksi dan fungsi budaya di wilayah tersebut. Produk budaya seperti tulisan, epigrafi, dan kalender bukan hanya diciptakan oleh orang Maya, tetapi kebudayaan mereka memiliki tingkat kecanggihan yang tinggi. Pengaruh Maya dapat ditemukan di wilayah Meksiko Tengah, lebih dari 1000 km dari pusat peradaban Maya. Pengaruh peradaban luar terhadap suku Maya dapat terlihat melalui seni tradisional dan arsitektur mereka. Pada keemasannya, negeri Maya merupakan salah satu negeri yang paling padat dan paling dinamis budayanya di dunia. Hal ini terlihat dari populasi dan padat kota-kota Maya. Dengan sekitar 2000 orang per mil persegi, jumlah yang sama dengan kota Los Angeles saat ini. Namun, kesamaan peradaban suku Maya tidak bertahan lama. Diperkirakan sekitar tahun 750 Masehi timbul masalah yang menyebabkan keruntuhan peradaban suku Maya. Banyak orang percaya bahwa keruntuhan peradaban suku Maya disebabkan
Suku bangsa Inka juga menyembah dewa matahari dan mereka bahkan menamakan dirinya sendiri sebagai anak-anak matahari. Orang Inka menghormati kaisar karena bagi mereka kaisar bukan seorang penguasa tetapi dewa yang tertinggi. Di dalam sistem religi orang-orang Inka ada juga persembahan korban manusia untuk dewa yang disebut seperti halnya religi orang-orang Meksiko. Sistem religi orang-orang Inka melaksanakan upacara korban manusia ketika negara kena musibah seperti bahaya, kelaparan, raja jatuh sakit, atau bencana alam lainnya. Wanita korban biasanya dipilih secara khusus dan dapat dipersembahkan kepada para dewa-dewa orang Inka. Sedangkan yang mengelola sistem religi orang-orang Inka diserahkan kepada lembaga agama yang berkuasa di Cusco. Mata pencarian orang-orang Inka adalah perkebunan. Di bidang perkebunan mereka sudah tahu menggunakan pupuk buatan, memanggun, pematang, dan saluran air, serta sering di lereng-lereng pegunungan Andes. Sedangkan di bidang peternakan mereka telah memelihara binatang vilma dan alpaka. Sistem pemerintahan kerajaan Inka lebih bersifat sosialis dalam pengertian sederhana. Negara Inka menganut kehidupan rakyat sehingga negara lain yang menguasai industri atau usaha rakyat, pemerintah telah membagi-bagikan tanah, bibit, dan pupuk kepada para petani. Kuraka yang lebih tinggi lagi bertanggung jawab kepada gubernur. Gubernur merupakan penguasa seperempat bagian kerajaan. Jabatan gubernur ini biasanya diwariskan kepada kerabat kerajaan sendiri yang merupakan pucuk pemerintahannya. Kerajaan Inka dibagi ke dalam 4 gubernur. Keempat gubernur ini merupakan dewan negara di ibu kota kerajaan Inka, yaitu Cusco. Di bidang sistem pemerintahan, kerajaan Inka telah meninggalkan warisan kultural yang monumental, tapi di bidang pendidikan orang-orang yang di peradaban Aztec. Peradaban ini terjadi pada abad sebelum Masehi. Perkembangan peradaban suku bangsa Aztec yang berkualitas tinggi di Meksiko. Peradaban orang-orang Aztec sering disebut sebagai peradaban Anahuac yang merujuk pada kebudayaan di tepi sungai. Peradaban ini dikembangkan oleh suku bangsa Teotihuacos dengan budaya yang telah diwariskan berupa piramida matahari. Suku bangsa Aztec membangun piramida matahari setinggi 64 meter dengan sisi sekitar 31 meter. Selain piramida matahari, suku bangsa Aztec juga meninggalkan warisan kultural bermutu tinggi berupa piramida bulan dan kuil Quetzalcoatl. Suku bangsa yang bermukiman di lembah Meksiko dihancurkan oleh suku bangsa Toltec sekitar tahun 700 Masehi. Suku bangsa Aztec memiliki keahlian yang tinggi di bidang arsitektur, kerajinan emas, perak, keramik, dan pemainan kayu bumi, serta selebritan berburu yang arsitektur dikagumi. Meskipun emas dan perak melimpah, mereka tak
suku bangsa Aztec sebagai suku bangsa ahli dalam bidang berperang. Suku bangsa Aztec adalah suku bangsa pertama kali yang mengelola tembakau dan menjadi rokok. Mereka juga menguasai kakao untuk dibuat menjadi bahan makanan coklat. Sistem pendidikan bagi anak-anak berlangsung di dalam kuil-kuil dengan diajarkan oleh para pendeta sebagai guru mata pelajaran yang diajarkan meliputi adat sopan santun, budi pekerti, membaca, menulis agama, dan kemahiran dalam militer. Sedangkan huruf yang dipergunakan oleh bangsa Aztec berbentuk menyerupai gambar. Struktur sosial Aztec sangat terorganisir dengan kelas-kelas sosial yang jelas dan sistem pendidikan yang mengajarkan berbagai keterampilan termasuk seni, ilmu, pengetahuan, dan militer. Temuan artefak dan catatan sejarah menunjukkan bahwa pengorbanan manusia adalah sebagian integral dari praktik keagamaan mereka yang berfungsi untuk menyenangkan dewa-dewa dan menjaga keseimbangan alam semesta. Penggunaan danau yang jaringan kanal yang pertanian dan transportasi menunjukkan adaptasi yang sangat efektif terhadap lingkungan air di sekitar mereka. Penelitian tentang militer arsitektur mengungkapkan strategi yang efektif dalam memperluas dan mempertahankan kekaisaran mereka. Kekaisaran Aztec dibangun melalui kombinasi penaklukan dan aliansi yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan upeti dari wilayah yang ditaklukkan. Artefak militer dan catatan sejarah menunjukkan bahwa militer Aztec sangat disiplin dan terorganisir, yang menjadi kunci dalam mempertahankan kekaisaran yang luas. Geografi lembah